Presiden Republik Indonesia dan para menteri. Yang saya hormati Ketua Asosiasi Kepala Daerah Kabupaten, Provinsi dan Kota, dan hadirin yang berbahagia. Pertama, kami akan sampaikan Bapak Wakil Presiden terkait dengan evaluasi perencanaan penganggaran DAK fisik, sebagaimana tadi telah juga disampaikan secara umum oleh Pak Mendagri, dan apa yang diharapkan pada tahun yang akan datang, 2022. Kalau kita lihat di sini, alokasi DAK fisik per bidang dan distribusinya itu rata-rata per daerah itu boleh dikatakan mendapatkan anggaran yang relatifly untuk beberapa bidang dari DAK itu bisa dinilai efektif, tetapi ada sebagian besar yang sangat kecil sekali. Jadi hampir semua daerah memang menerima alokasi, sehingga alokasi per bidang per daerah menjadi tidak signifikan. Di bidang pertanian misalnya, itu ada 352 daerah dan menerima rata-rata di bawah 10 miliar. Kemudian sanitasi menerima juga di bawah 10 miliar, kelautan dan perikanan di bawah 10 miliar. Terdapat 12.262 detil rincian dari total usulan sebanyak 127.475 dengan nilai di bawah 20 juta rupiah. Contoh usulan yang di bawah 20 juta ada pariwisata papan interpretasi kawasan Kabupaten Cindereng Rapang 11 juta, KKP sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan Kabupaten Aceh Barat Daya 20 juta, pertanian irigasi air tanah dangkal dalam Kabupaten Tangerang 15 juta, industri kecil dan menengah pendirian revitalisasi ruang sarana penunjang baru Kabupaten Lampung Barat senilai 15 juta rupiah. Maka pada tahun 2022 yang akan datang, kami mengusulkan ada refocusing dengan target prima DAK fisik penugasan agar lebih signifikan di 17 bidang, dan jumlah daerah disesuaikan, dan ada yang mendapatkan memang berdasarkan target jumlah daerah penerima yang reguler, dan ada yang non reguler. Dan yang paling penting adalah dengan tema-tema penguatan destinasi pariwisata prioritas dan sentra industri kecil menengah, pengembangan food estate dan sentra produksi pangan, dan yang terakhir adalah peningkatan konektivitas kawasan untuk pembangunan inklusif di wilayah NTB, NTT, Maluku, dan Papua. Ini penting agar benar-benar dapat termanfaatkan dengan baik dengan jumlah yang efektif. Contoh satu perencanaan dan penganggaran yang terpadu untuk major project di destinasi pariwisata misalnya, kalau diambil maka akan terdiri dari sentra industri kecil, pasar tematik, UMKM, kemudian pengolahan sampah, kemudian jalan. Sehingga dengan pendanaan melalui DAK penugasan tematik 1 itu akan menuntaskan pembangunan daya tarik wisata dalam 1 tahun yang didukung dengan pengembangan industri kecil dan menengah, peningkatan aksesibilitas jalan, perbaikan pengelolaan sampah, dan peningkatan akses ke pasar dalam satu kawasan yang terintegrasi. Ini contoh pemanfaatan dari DAK yang secara tematik berdasarkan TASTE, holistik, integratif, kemudian pada satu kawasan. Pada tahun 2022, melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Mendagri tadi, arah kebijakannya DAK fisik dan non fisik tahun 2022 adalah pertama,
mempertajam fokus kegiatan DAK sehingga berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19. Yang kedua, meningkatkan pemerataan layanan dan infrastruktur dasar di daerah. Yang ketiga, pencapaian prioritas nasional melalui kebijakan DAK berbasis tematik, khususnya pariwisata dan IKM, food estate, dan konektivitas, sebagaimana tadi saya sampaikan. Yang keempat, refocusing menu pada kegiatan yang bernilai signifikan untuk menuntaskan hambatan pelaksanaan di daerah, mempertajam penentuan lokasi prioritas berbasis sektoral dan regional, memperkuat integrasi pemanfaatan DAK fisik dengan kegiatan yang didukung oleh sumber pendanaan lainnya. Jadi secara konvergen semua anggaran bisa dialokasikan sehingga efektif untuk pencapaian target. DAK non fisik diarahkan untuk memberikan dukungan layanan pada sektor-sektor yang menjadi fokus prioritas pada rencana kerja pemerintah RKP 2022, mendukung peningkatan kualitas layanan sektor produktif serta pariwisata dan pertanian, mendorong peningkatan investasi, mengarahkan pemanfaatan DAK non fisik untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah, memperkuat sinergi pendanaan antara DAK dan non fisik dan non fisik serta belanja KL dan sumber pendanaan lainnya. DAK fisik reguler antara lain adalah dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar dan penyiapan sumber daya manusia berdaya saing. DAK fisik penugasan adalah penguatan destinasi prioritas pariwisata prioritas, sentra industri kecil menengah, pengembangan food estate dan sentra produksi pangan. Dan yang ketiga adalah peningkatan konektivitas kawasan untuk pembangunan inklusif di wilayah Nusa Tenggara Barat Timur, Maluku, dan Papua. DAK non fisik yang pertama adalah mendukung non fisik mendukung pemenuhan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, kemudian mendukung prioritas nasional dan layanan lainnya termasuk fasilitasi penanaman modal, ketahanan pangan dan pertanian, perlindungan perempuan dan anak serta layanan pengolahan sampah. Berikut ini adalah timeline perencanaan penganggaran DAK fisik tahun 2022. Ini sudah pada bulan Mei, kita akan langsung pada sosialisasi kebijakan DAK tahun 2022. Kemudian ada pengusulan oleh Pemda 21 Mei sampai ke 21 Juni. Untuk catatan, memang tidak hanya proposal base dalam hal DAK ini, ada banyak beberapa daerah yang dialokasikan yang sesuai dengan target-target RKP. Bulan Juni pengusulan oleh Pemda dan kemudian verifikasi usulan daerah, termasuk verifikasi daerah-daerah yang disesuaikan dengan RKP, yaitu penilaian awal pusat. Kemudian dan seterusnya penilaian awal, kemudian sinkronisasi dan harmonisasi hingga pada bulan Agustus, dan kemudian pembahasan dengan DPR pada bulan September dan Oktober. Demikian Bapak Wakil Presiden yang dapat kami sampaikan. Terakhir mungkin juga bisa kami sampaikan apa yang telah evaluasi dari efektivitas DAK fisik tahun 2018 hingga 2021. Mungkin Menteri Keuangan akan memberikan penjelasan yang lebih rinci bahwa DAK fisik tahun anggaran 2018-2021 memang kelihatan tumbuh dari banyak usulan, kemudian penyerapannya tampil berbanding DAK fisik tahun tahun anggaran 2018 hingga 2021. Penyerapannya, alokasi usulan, kemudian kalau kita lihat kalau berdasarkan alokasi dan kemudian berdasarkan penyerapan terhadap rencana kegiatan. Jadi tidak semuanya memang bisa dipenuhi dengan 100%. Kalau dari alokasi kepada usulan sangat kecil sekali.